Oke ya, pada sesi yang lalu, yang sebelum ini, kita telah membahas bagaimana cara menentukan prosesor apa atau CPU apa yang cocok dipasangkan pada motherboard ini. Kali ini kita akan membahas memori apa, jadi RAM jenis apa yang cocok dipasangkan di sini. Saya ulangi di sini bahwa perangkat keras itu hanyalah didesain cocok dengan perangkat keras tertentu. Untuk menentukan memori utama atau RAM ini sangat bergantung pada not bridge-nya. Sudah kita bahas pada sesi yang lalu. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ini? Kembali lagi kita lihat apa jenis daripada not bridge ini. Pada sesi yang lalu telah kita bahas bahwa not bridge ini adalah G31. Kalau not bridge-nya ini G31, maka memori utama atau RAM yang cocok dipasangkan di sini adalah DDR2 667 atau 800 MHz. Itu yang cocok dipasangkan di situ karena memang chipset not bridge G31 ini hanya didesain cocok dengan memori jenis ini. Jangan dipasang yang lain lagi. Nggak bisa. Loh Pak, punya saya ada yang bisa. Iya, nanti ada bisa asalkan DDR2 ya. Nanti misalnya ada yang frekuensinya lebih tinggi ini. Kemungkinan memang cocok. Ya, tapi nanti apa? Itu nanti yang disebut backward compatible. Itu ada bahasan sendiri. Ya, tapi tepatnya, optimalnya adalah DDR2 667 atau 800 MHz. Itu pun maksimum hanya 4 GB. Misalnya di situ ada dua slot memori. Totalnya nanti kalau dipasang hanya mampu menangani 4 GB. Misalnya slot pertama pasang 4 GB, slot kedua 4 GB, tetap akan dibaca 4 GB, tidak lagi 8. Jadi memang dia setting atau didesain hanya mampu menangani 4 GB. Karena ada orang yang bilang, Pak, kalau saya gunakan komputer 64 bit, kan harusnya lebih dari itu. Kalau yang 32 bit memang maksimalnya adalah 4 GB, tapi kalau 64 bit itu sampai ratusan. Betul. Penentunya di sini tidak hanya lebar busnya saja, enggak. Chipset ini juga turut menentukan untuk membatasi itu. Ya, itu ada alasannya itu nanti. Nah, ini untuk chipset G31. Mari kita lihat untuk chipset yang G41. Nah, jadi chipsetnya ini tipe G41. Ternyata dia mampu menampung RAM atau memori utama untuk jenis DDR2 yang 667 hingga 800 MHz. Namun dia juga bisa menggunakan DDR3 800 sampai 1066 MHz. Apakah itu begini? Ini slotnya. Berarti slot ini bisa untuk DDR2, DDR3. Enggak begitu. Ada motherboard yang menggunakan G41, tapi dia slot yang dipasang adalah untuk DDR2. Tapi ada G41, tapi slot yang dipasang adalah DDR3. Jadi tergantunglah di situ nanti slotnya itu DDR berapa. Kalau DDR2 maka yang cocok adalah DDR2 667 hingga 800. Kalau dia DDR3 maka yang cocok adalah 800 sampai 1066. Itu yang optimal, yang paling bagus. Dan ini dibatasi maksimum 8 GB. Kalau pada slot memori itu dipasang totalnya lebih dari 8 GB, tetap jalan, namun tetap akan dibaca maksimumnya, yaitu 8 GB. Misalnya Anda menggunakan seperti tadi, software yang 64 bit, harusnya dia bisa membaca sampai sekian ratus. Iya, betul. Tapi di sini, sang chipset membatasi sampai 8 GB saja. Nah, ada orang yang bilang kayak begini, ya. Ini kesalahan fatal ini. Dia bilang gini, loh, komputer saya itu loh, Core 2 Duo, itu bisa sampai 16 GB. Kok ini nggak bisa? Berarti ini rusak lah. Dia berpegangannya pada prosesor. Ya.
Lah punya saya ini kok batasnya hanya 8, punya saya bisa lebih. Karena dia pegangannya prosesor, padahal penentunya itu bukan prosesor, tapi chipset. Paham ya di sini ya? Paham ya. Nah, ini akan berbeda nanti untuk yang single chipset. Di single chipset itu penentu besarnya memori yang dipasang atau jenisnya tidak tergantung chipset. Dia tergantung prosesor. Lu kan beda kan? Nah, makanya nanti sistem chipset yang berbeda cara menentukan perangkat yang cocok. Artinya di sini perakitannya, ya, teknik perakitannya berbeda, penentuan perangkat-perangkat yang cocok itu berbeda. Termasuk nanti kalau ada kendala, teknik perbaikannya berbeda. Ingat baik-baik di sini. Makanya kami menjelaskan di sini dimulai dari awal dulu hingga nanti pada yang paling modern. Kalau enggak akan bingung. Ya, saya ulaskan sedikit. Banyak orang yang mengatakan, ini masalahnya di memori. Ternyata memorinya betul. Dicek di komputer lain nggak apa-apa. Oh, berarti yang rusak motherboard. Lah, itu untuk sistem lama kayak begini. Untuk sistem baru, kita harus bilang, kemungkinannya prosesor. Disinilah kesalahannya. Kalau Anda tidak mengetahui teknik yang awal, bubar Anda di teknik yang lama. Karena perbedaannya nyata sekali. Bagaimana di sini? Ada pertanyaan? Jelas sekali yang soal kompatibilitas chipset. Iya. Di RAM. Nah, ya. Untuk kompatibilitas atau perangkat kartografis yang cocok dengan motherboard tipe ini, kita bahas pada sesi berikutnya. Iya. Terima kasih, Yang. Sama-sama.